Shalom. Ya, selamat hari Minggu kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama beribadah di dalam ibadah Minggu pada hari ini, sekaligus juga ibadah perjamuan kudus. Ya, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang akan menjadi perenungan bagi kita di dalam ibadah Minggu sekaligus ibadah perjamuan kudus pada sore hari ini, yaitu tema duka cita menjadi sukacita. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita menilik ke dalam kehidupan kita, perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, acap kali kita diperhadapkan dengan berbagai kejutan-kejutan. Yang kejutan-kejutan itu kemudian membawa kita kepada suatu hal yang kemudian membingungkan kita, bisa juga kemudian mengagetkan kita, atau mungkin juga kemudian bagi kita bertanya-tanya terhadap kejutan-kejutan yang kemudian kita alami dengan berbagai peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita yang tadinya kita tidak tahu. Misalnya pada saat kita lagi tertawa, kemudian tiba-tiba suatu saat kemudian atau walaupun kemudian kita menjadi menangis, atau kemudian kita juga pada saat kita merasakan kita sehat-sehat, kita kuat, ya kita baik-baik keadaan kita, kemudian kita menjadi lemah, kita menjadi sakit, menjadi orang yang tidak berdaya, atau kemudian juga di dalam ketidakberdayaan kita karena kesakitan, lalu kemudian juga Tuhan izinkan bagi kita untuk kemudian kita diperhadapkan dengan satu akhir dari kehidupan kita, yaitu kematian, yang kemudian di saat-saat itulah kemudian setiap kita merasakan duka cita yang teramat dalam. Kita kemudian merasakan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan di dalam kesedihan itu, apakah kita sebagai orang percaya bisa juga di dalam keadaan duka yang kita alami, kita juga bisa merasakan sukacita? Saya mengajak Bapak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Tetapi dalam renungan ini saya hanya akan bacakan ayatnya yang ke-20 saja. Ibu bapak jemaat bisa bacakan mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33 supaya kita bisa mengerti, memahami dengan baik bagian yang akan kita renungkan. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan merantau, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian membaca firman Tuhan yang dikatakan bahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari kesehari. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kemudian kita memperhatikan Alkitab kita, ya baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, maka peristiwa penyaliban Kristus itu adalah merupakan peristiwa penderitaan yang kemudian dialami oleh Yesus Kristus sampai dengan kematiannya. Namun kemudian juga kita juga mencatat bahwa penderitaan, kematian Kristus dan bahkan sampai kepada kebangkitannya itu memberikan signifikansi keselamatan yang teramat dalam bagi seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan hal itu membawa kita boleh melihat bagaimana karya tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kita, yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita dapat melihat keseluruhan perjalanan peristiwa kematian dan juga penyaliban Tuhan Yesus Kristus sampai kepada kebangkitannya. Itu membuat kita terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat bagi kita sebagai umat manusia, umat tebusan Tuhan. Lalu kemudian kita melihat juga di dalam catatan Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes, kita dapat menyaksikan di sana bahwa Tuhan Yesus dengan secara serius kemudian mempersiapkan
bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan dengan betul para muridnya, supaya murid-muridnya dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik tatkala peristiwa kematian Yesus Kristus itu datang. Peristiwa ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal, bahwa Tuhan mempersiapkan tidak hanya para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita, gereja Tuhan. Tatkala kita mengalami peristiwa duka cita yang teramat dalam, karena kita merasa kehilangan, kita merasa sedih dengan berbagai peristiwa duka yang kita alami. Tetapi kemudian kita melihat juga, kita mencatat para murid tidak mengerti walaupun Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, sudah memberikan pengertian kepada mereka terkait dengan kematian dan juga kebangkitannya. Menarik kemudian kita melihat di ayatnya yang ke-16, di sana Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang teramat sulit untuk dipahami oleh para murid. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Kalimat ini mengungkapkan bahwa tidak lama lagi bahwa murid-murid Yesus akan kehilangan sosok guru yang sangat mereka kagumi. Mereka akan kehilangan sosok guru yang sangat mereka kasihi. Dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus, tentu ada banyak hal yang mereka jalani, ada banyak peristiwa yang mereka pahami. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengucapkan bagian ini, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku lagi. Ungkapan yang sulit dipahami ini kemudian membawa para murid ada satu interaktif yang aktif, interaktif pembelajaran. Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam bagian itu. Kita dapat melihat itu di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, sebetulnya ungkapan ini sebetulnya merujuk kepada peristiwa penangkapan, penganiayaan, penyaliban, sampai dengan kepada kematian dan juga kebangkitan. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, berarti Tuhan Yesus sedang mau menyatakan kematiannya. Dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku, Tuhan Yesus juga mau menyatakan kebangkitannya. Tetapi fakta kemudian di ayatnya yang ke-20 kita dapat melihat di sana bahwa Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa sesungguhnya para murid akan menangis, mereka akan meratap. Ini adalah satu keadaan yang teramat sulit yang kemudian dialami oleh para murid Yesus. Kesedihan yang kemudian bercampur dengan perasaan emosi yang teramat dalam, perasaan yang kemudian mempengaruhi psikologis para murid. Namun kesedihan, kedukaan yang dialami oleh para murid-murid itu tidak akan berlangsung lama, karena peristiwa duka cita yang mereka alami itu akan berubah menjadi sukacita. Tidak terlalu penting berapa lama peristiwa duka yang akan mereka alami, tetapi yang penting adalah tatkala peristiwa duka itu lewat, maka sukacita akan menjadi bagian dari para murid Yesus. Hal ini menjadi satu penguatan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Inilah duka cita yang dialami oleh para murid, dan tentunya juga bagi kita tatkala kemudian kita merasa kehilangan orang yang kita kasihi.
Maka kita dapat mengerti konteks pada waktu itu. Para murid yang sudah sekian tahun, 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka boleh melihat bagaimana kehidupan Yesus, pengajaran yang kemudian Yesus ajarkan kepada para muridnya. Lalu kemudian pengalaman-pengalaman yang indah itu harus terhenti oleh karena kematian. Tuhan Yesus mau menekankan peristiwa sukacita itu jauh lebih penting daripada peristiwa duka cita. Lalu kemudian yang kedua, di dalam bagian ini juga kita dapat melihat bahwa di sana juga Alkitab mencatat bahwa dunia akan bergembira. Dunia yang kita tahu sama-sama itu diliputi dengan kegelapan dosa. Dunia yang kemudian mereka senang dengan ketidakbenaran. Mereka senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyakiti Allah, perbuatan-perbuatan yang hanya menyenangkan diri mereka sendiri. Itulah dunia yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, para musuh-musuhnya senang. Mereka menganggap bahwa mereka telah berhasil karena mereka telah membunuh Yesus. Mereka anggap mereka telah berhasil karena mereka telah menyalibkan Yesus. Tanpa sadar kita juga melakukan hal yang sama di dalam keseharian kehidupan kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi juga acap kali kita juga masih melakukan dosa. Masih senang dengan dosa. Masih senang dengan ketidakbenaran yang kita lakukan. Kita senang dengan kesalahan-kesalahan dan kita menikmati dosa-dosa itu di dalam kehidupan kita hari-hari. Dalam semua tugas kita, dalam semua tanggung jawab kita. Masih baik kalau kemudian kita yang tidak mengerti kebenaran lalu kemudian melakukan dosa. Tapi kalau kemudian kita mengerti kebenaran tetapi kita melakukan dosa, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Maka bagian ini mengingatkan kita kembali peristiwa duka cita menjadi sukacita, membawa kita kepada satu perenungan akan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Duka cita menjadi sukacita. Duka cita berarti kita merasa sedih, kita merasa susah hati karena kita kehilangan sesuatu yang teramat berharga di dalam kehidupan kita. Atau kemudian kita juga kehilangan seseorang yang amat sangat kita kasihi. Sebaliknya peristiwa sukacita, di sana kita akan merasakan sesuatu yang menyenangkan. Di sana kita akan merasakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membawa keuntungan. Dan itulah yang kemudian dijelaskan oleh Yesus kepada para murid-muridnya di ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33, di mana para murid mereka akan memperoleh damai sejahtera. Ada rasa damai tatkala sukacita itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Karena ketidakmengertian para murid, kemudian akhirnya Yesus pun juga menjelaskan bagian ini dengan detil. Dengan walaupun memakai analogi dengan seorang perempuan di ayatnya yang ke-21 yang melahirkan. Pada saat dia melahirkan, dia akan merasa sakit yang begitu dalam. Tetapi sesudah dia melahirkan anaknya, ia tidak akan ingat lagi penderitaan yang ia alami. Saya dalam hal ini tidak bisa menggambarkan kesakitan itu, karena saya bukan wanita, saya bukan perempuan. Tetapi juga ibu-ibu dan ibu-ibu khususnya sudah merasakan bagaimana rasa sakit itu. Tatkala istri saya melahirkan, saya melihat
sukacita. Kita dapat melihat di dalam bagian akhir dari perikop ini, di sana menunjukkan adanya perubahan, adanya transformasi spiritual dalam diri dan juga di dalam komunitas para murid Kristus. Kita dapat melihat itu di dalam ayatnya yang ke-30. Mereka yang tadinya tidak mengerti, mereka yang tadinya tidak memahami apa yang diucapkan oleh Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus menjelaskan bagian itu, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa sekarang kami tahu. Apakah yang mereka tahu? Bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Dan inilah yang kemudian berulang kali Tuhan Yesus jelaskan kepada para muridnya. Tetapi para muridnya tidak mengerti, tidak memahami dengan baik apa yang diucapkan oleh Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengajarkan itu berulang-ulang kali, menyebutkannya berulang-ulang kali bahwa dia berasal dari Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia, supaya manusia dapat mengenal Allah dengan benar, supaya ketika manusia dapat mengenal Allah dengan benar, di sanalah terjadi relasi yang sangat intim antara manusia yang berdosa dengan Allah yang begitu pengasih dan penyayang, sehingga relasi itu dapat terjalin dengan begitu erat. Kalau sebetulnya kita tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan kasih itu, tetapi Allah sendiri telah menyatakannya, Allah sendiri telah memberikannya kepada kita. Ini menjadi satu perenungan bagi kita, Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu hal menjadi bagian yang sangat menarik di dalam peristiwa salib, di dalam peristiwa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Seorang teolog, Charles Spurgeon, menggambarkan bagian ini dengan begitu baik. Dia memahami dengan baik peristiwa salib. Dia mengatakan pada waktu Kristus dijadikan kutuk untuk kita, ia menjadi berkat untuk kita. Pada waktu Kristus dijadikan dosa untuk kita, kita dibuat menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Pada waktu Kristus mati, kita menjadi hidup. Satu perenungan yang amat mendalam. Perenungan ini juga mengajak kita semua umat Kristiani, orang yang telah ditebus, umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa, dari maut, supaya kita dapat melihat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan sedang menganugerahkan peristiwa yang besar, keselamatan bagi semua umat manusia yang berdosa. Sudahkah keselamatan itu kita terima dalam kehidupan kita? Sudahkah keselamatan yang kita terima itu juga sudah kita syukuri dalam kehidupan kita? Ataukah kita juga bermain-main dengan keselamatan kita? Kalau kemudian kita melihat Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, di sana dicatat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah merupakan inti dari berita Injil yang kemudian menjadi sentral untuk semua pemberitaan firman Allah. Bagaimana dengan pemberitaan kita? Apakah kita pernah memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang yang ada di sekeliling kita? Entah itu orang yang sudah percaya, atau kemudian juga ragu-ragu, atau orang-orang yang ada di luar sana yang juga belum mengenal Kristus. Sudahkah kita memberitakannya, atau kita malu?
sehingga kita takut untuk memberitakan kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Kematian Kristus membawa dampak keselamatan yang besar bagi kita. Oleh sebab itu saya mengajak di dalam bagian ini, di dalam perenungan ini, kita dapat merenungkan baik-baik duka cita yang berubah menjadi sukacita, mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, untuk memberitakan karya salib, untuk memberitakan kebangkitan Kristus itu kepada dunia yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga kita kiri kanan, muka belakang, kita beritakan karena kasihnya besar bagi umat manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.